Selamat malam pemirsa, untuk menjadi negara besar dan maju, bangsa ini butuh keberlanjutan pembangunan. Namun hal tersebut dapat menjadi dogma yang berbahaya jika Presiden berpikir bahwa hanya orang-orangnya lah yang bisa melakukan itu. Berbahaya jika ia berpandangan bahwa mereka yang bukan orang-orangnya tidak mampu melakukan kesinambungan pembangunan sehingga tidak boleh menggantikan pemerintahannya. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial untuk malam hari ini, membajak dogma kesinambungan pembangunan. Bersama saya, Fitri Megantara. Membajak dogma kesinambungan pembangunan. Untuk menjadi negara besar dan maju, bangsa ini butuh keberlanjutan pembangunan. Namun, bukan berarti keberlanjutan pembangunan hanya bisa dan cuma boleh dilakukan oleh kepanjangan tangan mereka yang sedang berkuasa. Bahwa pembangunan memang perlu kesinambungan, tidak ada yang bisa menyangkal pakem itu. Pun di negeri ini, kita tak ingin pembangunan selalu kembali dimulai dari separuh jalan atau bahkan titik nol ketika penguasa berganti. Pemerintah boleh bersulih, presiden tak selamanya menjabat, tapi pembangunan wajib bergerak di trek yang tepat. Pada konteks itu, kita sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo saat berpidato pada upacara memperingati Hari Lahir Pancasila di kawasan Monas, Jakarta kemarin. Menurut Presiden, sebagai pondasi negara, Pancasila harus terus dipegang teguh untuk kemajuan bangsa. Bangsa ini yang sedang berjuang untuk menghadirkan pembangunan yang adil dan merata pun butuh kesinambungan dan keberlanjutan. Jokowi menegaskan, personel dalam pemerintah bisa berganti, tapi perjuangan tak boleh berhenti. Penegasan itu bagus, sangat bagus. Yang jadi soal ialah jika atas nama kesinambungan, keberlanjutan, dan perjuangan, Presiden cawe-cawe dalam pemilihan pemimpin berikutnya. Kesinambungan, keberlanjutan, dan perjuangan adalah keniscayaan. Namun, ia dapat pula menjadi dogma yang berbahaya. Berbahaya jika Presiden berpikir bahwa hanya orang-orangnya yang bisa melakukan itu. Berbahaya jika dia berpandangan bahwa mereka yang bukan atau yang tak mau menjadi orang-orangnya tak mampu melakukan sehingga tak boleh menggantikan pemerintahannya. Lebih berbahaya lagi jika pikiran dan pandangan itu dibarengi dengan campur tangan dalam kompetisi. Presiden yang masih memegang kendali segala sumber daya dan aparatur negara akan menjadi tidak netral. Padahal ketidaknetralan penguasa ialah biang penyebab pemilu yang tak jujur, tidak adil. Celakanya pula, Jokowi sudah menunjukkan di mana ia berdiri dalam pesta demokrasi nanti. Dia mengakui dirinya cawe-cawe di Pilpres 2024 dengan dalih demi kepentingan negara dan keberlanjutan pembangunan. Dalih yang klise, yang dibuat-buat, yang salah kaprah. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memang berkepentingan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional. Namun, caranya tak boleh vulgar, tak boleh berpihak, jangan memalukan. Kalau ingin pembangunan dilanjutkan, persiapkan saja rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 sebagai pedoman bagi pemerintahan berikutnya. Sebagai pejabat publik nomor 1, tak sepantasnya Presiden sibuk berpolitik praktis hanya untuk memastikan Presiden terpilih nanti adalah penerusnya. Biarkan putra-putra terbaik bangsa, siapapun dia, menjadi pengganti lewat pemilihan yang fair. Percayakan kepada Presiden terpilih nanti untuk melanjutkan program pembangunan yang sudah baik, meninjau kembali yang seolah-olah baik, dan memperbaiki yang tidak baik. Menekankan pentingnya keberlanjutan pembangunan lalu membajaknya sebagai alasan untuk cawe-cawe di Pilpres serupa dengan cara Pak Harto mempertahankan kekuasaannya di era Orde Baru. Jokowi bisa menjadi presiden karena reformasi. Tak semestinya dia bersikap dan berperilaku seperti penguasa zaman otoritarian dulu.
Pemirsa, kita akan langsung membedah topik editorial untuk malam hari ini bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Selamat malam, Bang Gauden. Selamat Apa malam. kabarnya, Bang? Baik, Rara. Baik ya. Bang Gaudens, ini mengenai menjadi sebuah negara yang besar dan maju, memang bangsa ini butuh keberlanjutan pembangunan. Namun, kapan atau dalam kondisi apa ini menjadi sebuah dogma yang berbahaya, Bang Gauden? Ya, prinsip dasar itu setiap keinginan untuk ikut campur di dalam pemilu dengan alasan niat baik, pada hakikatnya adalah niat buruk. Karena itu harus ditolak. Itu yang pertama. Alasan kedua tentu saja demokrasi memberikan kesempatan kepada calon presiden untuk menyampaikan program kerjanya. Kemudian demokrasi juga memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya. Nah, pemimpin yang dipilih oleh rakyat itulah yang menuntun bangsa ini menuju cita-cita, menuju tujuan yang ditetapkan di dalam konstitusi. Jadi tidak perlu cawe-cawe hanya untuk berkesinambungan pembangunan. Oke, jadi jika alasannya adalah untuk menjaga momentum 13 tahun seperti itu, apakah artinya cawe-cawe bisa atau tidak dijustifikasi, Bang Gauden? Biarkanlah rakyat itu sendiri yang menentukan siapa pemimpinnya, dan biarkan calon presiden menyampaikan program kerja mereka. Kalau pada Orde Baru ada yang disebut GBHN, garis-garis besar haluan negara, yang ditetapkan oleh MPR. Sejak tahun 2000 bangsa ini menghapus GBHN, karena itu program kerja yang ditawarkan oleh calon presiden di dalam kampanye, itulah program yang akan dikerjakan oleh presiden terpilih dalam 5 tahun yang akan datang. Biarkan semua calon presiden itu menyusun programnya sebebas-bebasnya, biarkan pula rakyat sebebas-bebasnya memilih pemimpinnya. Memilih dan menilai program seperti apa yang menurut rakyat cocok, seperti itu ya. Betul. Bang Gauden. Nah, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan simak terlebih dahulu pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Saat ini kita masih terus berjuang untuk menghadirkan pembangunan yang adil dan merata. Ini butuh kesinambungan dan keberlanjutan. Personil dalam pemerintah bisa berganti, tapi perjuangan tak boleh berhenti. Keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan adalah yang ingin kita wujudkan melalui reformasi struktural, peningkatan kualitas SDM, hilirisasi industri, dan pembangunan ibu kota Nusantara. Ya, ketika kemudian Presiden sepakat bahwa pembangunan ini harus berkesinambungan, personil pemerintahan boleh berganti seperti itu, artinya juga seharusnya Presiden ini juga sepakat bahwa tidak perlu ada cawe-cawe, terutama dalam menentukan siapa pemimpin berikutnya, seperti itu, Bang Gauden. Ya, pernyataan Presiden itu sangat-sangat benar adanya, dan mestinya itulah yang diyakini sebagai dogma juga oleh bangsa ini, karena kebenarannya ada. Akan tetapi kita harus tahu juga bangsa ini surplus politisi, defisit negarawan. Apa bedanya politisi dan negarawan? Politisi itu hanya memikirkan pemilu berikutnya, sedangkan negarawan memikirkan generasi berikutnya. Jadi bedanya sangat esensial. Karena itu kita harus katakan hendaknya siapapun yang jadi pemimpin sekarang menjadi negarawan yang memikirkan generasi berikutnya, tidak perlu memikirkan siapa yang menggantikannya. Tidak memikirkan jangka pendek, tapi jangkanya yang lebih panjang seperti itu, karena ini generasi mendatang ya, seperti itu ya. Bang Gauden, tapi artinya juga Presiden ini sebagai kepala pemerintah, sebagai kepala negara, seharusnya mungkin bisa percaya sepenuhnya kepada rakyatnya sendiri ketika akan menentukan siapa yang menjadi pemimpin berikutnya, terutama dalam 5 tahun ke depan, seperti itu ya. Ya, yang paling penting itu kembalilah kepada konstitusi, kembalilah kepada undang-undang. Konstitusi mengatakan yang berhak menentukan memilih presiden, mengajukan calon presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Itu tegas sekali di dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar 45. Akan tetapi jangan pula pemimpinnya ada sekarang
hanya dengan alasan untuk meneruskan pembangunan yang sedang dirintisnya saat ini, dia juga me-endorse calon presiden tertentu untuk menggantikannya. Kita harus tegas katakan, biarkanlah rakyat menentukan pemimpinnya, dan pemimpin yang ditentukan oleh rakyat itu, itulah yang akan menuntun bangsa ini menuju cita-cita yang sudah digariskan di dalam konstitusi. Tidak ada cita-cita lain selain yang ditentukan oleh konstitusi. Dan yakinlah semua calon presiden itu memikirkan yang terbaik untuk rakyatnya. Apalagi pada hari ini, hari lahir Pancasila. Betul. Tentu saja sila-sila Pancasila itu menjadi komitmen dari para calon presiden. Tetapi di dalam gaya memimpinnya, biarkan mereka punya gaya masing-masing memimpin sesuai program kerja yang ditawarkan, dikontestasikan di dalam kampanye nanti. Oke, baik. Bang Godin, selanjutnya kita akan membahas apakah artinya cawe-cawe yang dilakukan Presiden saat ini sebagai bentuk intervensi politik ataukah ini hak politik dari seorang politisi. Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut terlebih dahulu. Di Instagram @metrotv dengan pertanyaan, dengan alasan menjaga kesinambungan perlukah Presiden cawe-cawe? 84% menyatakan tidak perlu, sementara 16% menyatakan perlu, rakyat butuh diarahkan. Bang Godin, tanggapannya? Ya tentu yang diharapkan cawe-cawe yang bisa dilakukan oleh Presiden itu ialah memastikan pemilu itu berjalan sesuai dengan undang-undang. Dalam kewenangan Presiden, Presiden bisa memastikan seluruh aparatur negara, mulai teratas sampai paling bawah, tingkat bawah, termasuk ASN, untuk tetap netral, tidak harus mendukung calon tertentu. Karena memang undang-undang ASN itu, ASN dilarang untuk diintervensi. Kemudian Presiden dengan kekuasaannya sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan memastikan para penyelenggara pemilu bekerja sesuai undang-undang, tidak memihak calon tertentu. Presiden sebagai kepala negara bisa juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi jika nanti hasil Pilpres itu harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk tegak lurus kepada undang-undang. Itu sih yang bisa dilakukan oleh Presiden. Itu tugasnya tuh sebatas itu, seperti itu ya Bang Godin, ketika kemudian ingin ikut campur adalah bagaimana mengawal jalannya pemilu itu sendiri ya, agar kemudian jujur, adil, seperti itu ya Bang Godin. Ya, itulah Presiden yang negarawan. Mengapa kita harus menekankan pada kata negarawan? Karena kita ingin siapapun presidennya tetap berpegang teguh kepada konstitusi. Konstitusi tegas-tegas mengatakan domain tentang pemilihan presiden itu adalah domain partai politik, bukan domain kepala negara. Jadi ketika kemudian alasannya adalah untuk menjaga kesinambungan, sebetulnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, sehingga tidak perlu ada cawe-cawe itu, seperti itu Bang Godin. Ya, tadi mesti dikembalikan lagi kepada konstruksi ketatanegaraan. Kesinambungan pembangunan itu sangat penting. Jangan sampai pula presiden yang akan meneruskan pembangunan itu mulai dari tengah atau mulai dari nol lagi. Itu tidak baik. Akan tetapi di dalam konstruksi undang-undang pemilu kita, presiden, calon presiden itu harus menawarkan program kerjanya. Program kerja presiden itu harus disahkan di KPU. Dan program kerja itulah nanti yang dimasukkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang saat ini sedang disusun di Bappenas. Karena itu, biarkan calon presiden itu bebas menentukan arah negara ini kemana ke depannya. Tidak perlu diragukan, ya tidak perlu bingung gitu. Yakinlah siapapun yang meneruskan kepemimpinan 5 tahun yang akan datang itu tetap punya komitmen untuk menjalankan yang baik-baiknya saat ini dan merevisi yang tidak baik
membuang jauh yang tidak baik tentunya. Keyakinan pada siapapun penerusnya, keyakinan kepada apapun pilihan rakyat, itu yang kemudian harusnya ditekankan ya Bang. Keyakinan itu sekaligus mencerminkan atau menggambarkan keberhasilan presiden yang sedang memimpin untuk memelihara iklim demokrasi di negeri ini. Presiden yang sedang memimpin berkewajiban membangun iklim demokrasi sehingga semua calon presiden yang akan berkompetisi itu punya peluang yang sama. Nah, peluang yang sama itulah yang ditentukan atau diingatkan di dalam pemilu itu. Di dalam pemilu itu kan fairness itu paling penting ya. Nah, menjaga iklim demokrasi terutama dalam suasana pemilu artinya harusnya tidak ada intervensi politik sama sekali seperti itu Bang Duden, termasuk cawe-cawe itu sendiri. Ya, bukan hanya tidak ada intervensi politik, tetapi presiden itu harus yakin bahwa siapapun calon presiden itulah yang terbaik. Karena itu putra-putra bangsa yang terbaik gitu loh. Oke, baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Bang Duden, sampai kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lihat Twitter yang masuk dari @bukan_aku yang mengatakan demokrasi apa itu, cawe-cawe masih aktif jadi presiden. Kemudian ada juga dari @mandala black, siapapun yang memimpin pasti tujuannya membangun, gak perlu diatur sama yang mau habis masa jabatannya. Ini kembali bagaimana keyakinan kepada calon presiden yang akan menawarkan program-programnya dan juga keyakinan kepada rakyat yang akan memilih presiden yang tepat untuk 5 tahun ke depan. Kecerdasan publik juga sudah bisa kemudian diandalkan seperti itu ya Bang Duden ya? Ya, Rara, bagi saya presiden itu tidak perlu cawe-cawe karena kewajiban konstitusionalnya adalah mempersiapkan untuk pergantian kepemimpinan berikutnya lewat pemilu yang jujur dan adil. Betul. Itu kan yang kata kunci itu kan pada jujur dan adil. Ya. Bagaimana mungkin pemilu itu jujur dan adil jika pihak yang masih berkuasa saat ini tiba-tiba men-endorse calon tertentu untuk menggantikan dirinya. Itu artinya presiden belum yakin sepenuhnya bahwa siapapun yang diusulkan oleh calon presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik adalah putra-putra terbaik bangsa ini. Biarkanlah mereka berkompetisi secara sehat gitu. Dan paling penting ini, biarkan rakyat bebas memilih siapa calon presiden yang diinginkannya di dalam bilik suara nanti. Nah, calon presiden yang dipilih rakyat itulah yang menuntun kita semua, termasuk menuntun presiden-presiden sebelumnya, untuk mencapai tujuan kita berbangsa dan bernegara yang sudah ditetapkan di dalam konstitusi itu sendiri. Oke, Bang Duden, artinya jika seorang pemimpin ingin mewariskan legasi yang kosong dari catatan buruk, memastikan kesinambungan pembangunan seperti itu, cara elok, cara bijaknya itu seperti apa? Ya, cara elok paling baik tadi, yang pertama kembalikan semuanya kepada undang-undang yang berlaku. Undang-undang apa sih? Undang-undang itu kan diproduksi oleh Presiden dan DPR, itu yang pertama. Kalau kita melihat undang-undang pemilu yang berlaku saat ini, tegas sekali di sana prinsip-prinsip di dalam kepemiluan itu. Prinsip paling utama itu adalah bersaing secara bebas atau fairness, yang juga di dalam prinsip-prinsip pemilu itu ya rakyat itulah yang berdaulat, atau dengan kata lain pemilu adalah salah satu instrumen yang sah untuk suksesi kepemimpinan secara damai. Nah, suksesi kepemimpinan secara damai itu sudah diatur secara tegas dan jelas di dalam peraturan perundang-undangan, termasuk di dalam peraturan KPU yang sudah berlaku saat ini. Nah, apa yang disebutkan di dalam peraturan KPU? Di dalam peraturan KPU itu misalnya partai politik atau gabungan partai politik itu
mengajukan calonnya di bulan calon presiden dan wakil presiden itu di bulan Oktober nanti. Nah, itu berarti presiden dan calon presiden itu sepenuhnya kewenangan partai politik, tidak perlu lagi di-endorse oleh siapapun. Oke, biarkan kemudian nantinya apabila tujuannya adalah ingin program pemerintahan berkesinambungan, nantinya akan ada adu gagasan, di situ kita akan mendengar program-program dari para calon presiden dan kemudian juga mempercayai rakyat pada pilihannya nanti yang akan memimpin negeri ini dalam 5 tahun ke depan. Betul sekali, Rara. Semua calon presiden yang waras itu pasti melanjutkan pembangunan yang baik dan tidak meneruskan pembangunan yang tidak baik. Betul sekali. Terima kasih Bang Goden telah berbincang bersama kami malam hari ini. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita dalam editorial untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV